Ini red dulu aja ya, lebih ke high. Saya matikan ya. Mati, hidup. Kalau suara stereo kayak gini tinggal high pass, tinggal sedikit bright dikit udah enak, nggak perlu kita EQ lagi. Sekarang yang biru, saya akan coba pada bass. Ini juga masih flat, belum diapa-apain, belum dikompres juga, belum apa-apa. Saya akan coba pakai yang blue. Hidup, saya matikan. Dia memberikan warna. Berasa ya bedanya ya? Harusnya sih berasa sih. Kurang keras. Yo coba. Gue pengen gajah kabeh iki, Bos. Pakai lagu. Oke. Lagu yang tadi ya, Mas Rian ya. Lagu yang sama. Nggak lewat ini, Mas Rian, nggak lewat RPIO lagunya. Mohon maaf ya, dia langsung via Gante soalnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Mas, saya kick tapi mau pakai yang merah, boleh nggak? Silakan. Coba Pak, coba langsung. Kick, coba kick sekarang. Kick. Oke. Ini kicknya juga flat. Pakai merah atau biru? Biru. Biru. Mati. Iya. Belum di EQ ya, masih flat. Dia memberikan warna di low frekuensi. Ini adalah salah satu fitur yang paling utama dari Rivage PM series. Ini kita ngomongin PM series sebetulnya, nggak hanya PM5. Terpaksa upgrade namanya naik. Buat takdut enak ya. Oh iya, coba takut tidak ada. No. Wah. Terdapat banyak yang kita ngomongin, banyak sekali plugin. Nah ini mungkin warna merahnya mati proyektornya. Jadi yang warna merah ini hanya ada di Rivage PM. Kalau yang lainnya mungkin ada di CL/QL seperti itu. Ini ada beberapa tambahan seperti kompresor, EQ dari Rupert Neve, gitu ya. Ini nanti saya akan praktekkan satu persatu juga sih. Bedanya apa sih? Ini yang khusus untuk Rupert Neve. Mungkin kalau yang ini ada di CL, di CL/QL ada. Di sini ada tambahan Rupert EQ, Rupert kompresor, Portico master bass, dan tambahan-tambahan lainnya yang tidak ada di CL maupun QL. Ada yang tahu Bapak ini? Tahu Pak, di Google. Google. Banyak yang ngomong Bapak ini adalah Bapak KFC, ya, yang nyiptain KFC. Memang mirip. Ada yang tahu Dandugan nggak? Dandugan. Automixer. Ya. Yang tahu ada yang lainnya ada yang tahu nggak? Dandugan. Ya, saya jelaskan singkat dan saya akan sedikit praktekkan. Dandugan Automixer ini biasanya untuk konferensi-konferensi yang menggunakan banyak sekali mikrofon.
Dan sekali mikrofon dibuka itu lumayan banyak. Semakin banyak mikrofon, semakin gampang feedback. Karena gain before feedbacknya juga pasti akan ya, betul sekali. Makanya biasanya kalau operator 8 mikrofon dia bingung. Ini siapa sih yang ngomong? Kalau nggak ngomong di mute, itu yang paling benar. Nah, dengan ada auto mixer ini, oke, suara satu mikrofon dengan 16 mikrofon buka semua, itu suaranya akan menjadi satu mikrofon. Dalam tanda kutip anti feedback. Oke. Satu mikrofon ngomong dengan 16 mikrofon ngomong bersamaan, gainnya secara otomatis akan di-share sama si dan juga auto mixer. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sedikit. Saya ada rekaman 6 mikrofon, ini kondisinya terbuka semua. Yang terjadi apa? Noise masuk, gema ruangan masuk, seperti itu. The best I've ever sat down to use is so logical. It just There's a reason for that. Yeah. There's a reason for it. I don't have to think ever. The photograph that I showed that Gene Clare is in, Mm-hmm. that was Yamaha called. Maaf, auto mixer udah on. Oke, bersih. Ya, saya ulang. Ini mikrofon yang nggak kepake. Kebuka. This feature, you want this feature? Yang ngomong ini. This is what it translates to dollars to the end user, to the purchaser. Saya mute. Ini mic bocoran. And that's so unusual in this industry. Masih ada noise ya? So. Oke. Speaking logic, what's the logic, or maybe what's the? We're misbehaving or being really dangerous. Kalau saya aktifkan, All of them. All of them so far. I think the next, maybe the next, no. Well, that's not even me. We put at every 9-volt battery. mikrofon yang tidak digunakan sama dia kayak diturunkan. We had 52 channels of wireless on that tour, and started putting them all together one day, and we got about a Saya nonaktifkan lagi. 12 nice Jacob's ladder kind of thing. Noise kembali lagi. It was pretty impressive. So Bernie, Bersih. I think I've got a couple of your documents here. Itu adalah dandugan, ya. Biasanya dia nanya, Mas kalau buat drum gimana, buat musik gimana? Jangan dipakai, slogannya aneh. Serius, ya. Ini hanya untuk speech, untuk ngomong, untuk teater musikal headset ini sangat-sangat membantu. Headset, banyak headset gitu ya, kan biasanya gampang feedback dan lain-lain. Jadi headset yang nggak kepake itu volumenya sama Dedi seperti diturunkan. Ini plugin yang pertama ada 64 channel, jadi 64 mikrofon tuh. Silakan digunakan. Nah, kalau gate ataupun expander itu kan biasanya ada ya, ada kayak putus-putusnya. Dia ini sangat smooth sekali. Apakah dia ini gate? Bukan. Apakah dia kompresor yang bisa membagi suara supaya rata? Bukan. Mau tahu jeroannya apa? Tanya sama Bapak KFC tadi. Itu algoritma yang dibuat oleh dia. Gitu. Mungkin bisa dikatakan mirip, tapi bukan. Ada yang tahu ini? Auto gain? Bukan. Ini namanya adalah dance. Dance ini awalnya ada di PM. Oke? Di DM ada nggak? Ada. Akhirnya dimasukkan di DM. Oke. Dance ini adalah dynamic noise suppressor. Ini sangat favorit sekali di engineer Indonesia. Kalau pakai PM, ternyata tahu DM ada. Dynamic noise suppressor apa? Kegunaannya untuk menghilangkan noise. Contoh paling gampang ini, saya vokalis di panggung, saya menggunakan mikrofon dari Yamaha, asik yang baru.
Saya menggunakan mikrofon ini selain menangkap suara saya, dia menangkap suara apa? Floor monitor, kalau pakai floor. Menangkap suara drum akustik, menangkap suara apa? Ambience, menangkap suara gitaris kalau pakai ampli, masuk, semua masuk ke sini. Noise itu bisa hilang nggak dengan bersih? Bisa, dengan cara ini. Caranya gimana pakainya? Mudah. Saya sudah persiapkan. Di situ ada mikrofon. Anggap aja ini mikrofonnya si vokalis. Ini adalah noise-nya, speaker ini. Suara ambience, noise. Kalau mikrofon saya buka, ini bocoran. Oke. Kalau saya coba ngomong, Mas Rian, dan dia uniknya menghilangkan noise, tetapi tidak merubah suara vokalis. Ketinggian ya. Digeser dikit aja boleh, nanti dibalikin lagi. Cik, suara Mas Rian seperti ini ya. Saya naik dikit. Cik. Thank you Mas Rian. Oke. Caranya dia, ini kebetulan saya sudah insert di sini. Caranya dia itu, dia akan mempelajari noise selama 10 detik. Hanya pencet learn aja. Tapi waktu belajar, mikrofonnya jangan dipakai ngomong, karena akan dianggap noise. Saya akan coba learn ya. Teman-teman juga diem. Selesai. Noise hilang kan? C. Tunggu ikut itu ayo. Ya. Oke, kalau dandugan itu bisa digunakan untuk lebih dari satu mikrofon. Oke, dandugan lebih dari satu mikrofon. Satu mikrofon ngomong, yang lainnya nggak dipakai, itu fadernya seperti diturunin. Oke. Kalau ini untuk menghilangkan noise. Menghilangkan noise. Ini udah gak ada nih. Kalau saya bypass ya. Bypass. Dance. PM7 udah ada. Wah, kasih satu kuis. Loh, masih Leon nih. Ya, ini adalah beberapa efek yang sangat terkenal seperti Eventide, SP2016, ada banyak sekali ya tipe-tipe efeknya, dan ada preset-preset artis di sini yang sudah dimasukkan ke Eventide. Artis yang menggunakan Eventide itu presetnya dimasukkan di sini. Jadi kalau teman-teman menggunakan si SP2016 ini, kalau nggak mau ribet-ribet settings, langsung recall preset, selesai. Eventide, ini bentukannya, ini adalah preset-preset dari artis. Ada Bricasti, yang tahu Bricasti, produk aslinya itu adalah M7, harganya berapa ya? Mas Rian? Hilang nih. Ya, si Bricasti ini nih, 1U itu kalau nggak salah harganya 60 juta. Efek aja, serius. Bricasti. Ini banyak sekali dipakai oleh artis-artis internasional. 1U itu sekitar 60 juta. Pak, sama SPX Yamaha enak mana itu? Kita bedain ya. Jawa Timur soalnya Yamaha, Pak. Betul. Sekali lagi ini adalah selera. Kalau masalah enakan mana, itu nggak bisa dinilai. Itu sekali lagi selera. Mungkin kalau Jawa Timuran pakai ini nggak cocok, bisa jadi loh. Bisa kan? Sekarang kita akan bandingin aja
Bricasti dengan SPX. Kalau Bricasti ini biasanya dia lebih soft, pakai vokal. Ini vokal cuman saya high pass di 100. Wrapping markers, homing pigeons won't get Mr. Charming to the phone. If hearts are made of stone, Bricasti dulu ya. no amount of chipping away will reveal any semblance of grace, and even my nerves get black in the face, pining away. Habis ini SPX. Tarot cards and Ouija boards approximate the future of this rider in the storm, just laying on his horn. Wanna listen and along the way to finding happiness. It don't make a fatal bunch when all is said. Langsung ceses Pak naik SPX. Bener, bener emang cesi. Nih kalau ceses nggak payu Jawa Timur Pak. SPX, aku nggak pakai RFX, SPX tadi. Jadi silahkan dinilai sendiri. Gitu. Mau lebih suka SPX, monggo. Kita siapkan. Mau lebih suka Y7, Bricasti, monggo. Mau coba yang SP 2016. 2016. Nih. From nothing, it gets numbered, and so I'll race you through those hallowed halls. 'Cause some ones are better left, and some ones are worth the fall. Ini masih stereo room default. Saya coba recall preset dari di sini ada artis seperti Andrew Emil, Butcher Bros, Dave Pensado dan lain-lainnya. Ini karena cewek saya coba panggil recall dan kalau no mas, ini belum gawe gitu mas. Dari Sasha coba misalnya seperti Kan. Pining away. Genie's in a bottle, four-leaf clovers, blowing thistles. ya kurang lebih seperti itu. Ada preset-preset yang bisa dipakai, gampang. Soalnya kalau zaman sekarang banyak sekali engineer tuh susah setting, pakai aja preset, lebih cepat dan lebih mempermudah. Di Verbuan 6 ada Yamaha interface baru ini. Ini tujuannya buat apa sih? Oke, salah satu contoh mungkin nggak akan saya praktekin karena saya multi tracknya nggak ada stereo top dan bottom. Nah, top dan bottom biasanya dicoba di balik polaritinya. Bener? Apakah itu sempurna? Tidak. Di sini dengan Yamaha interface antara top dan bottom, dia nanti otomatis face-nya akan align. Tidak 180 derajat. Kalau kita balik polarity itu kan membalikkan 180 derajat. Nanti dia auto align. Bisa 120 derajat, bisa 140 derajat. Dengan Yamaha interface auto align. Kita juga bisa manual sambil didengerin gitu bisa. Tapi nanti secara auto, secara wave-nya nanti akan nempel antara top dengan bottom. Itu salah satu contohnya. Dan yang paling terakhir di versi 6.60 kita memasukkan yang namanya Dynamic EQ 6.
Ini juga sangat menarik. Ini nanti teman-teman coba, silahkan. Ini udah versi terbaru, gitu ya. Jadi sekali lagi kembali lagi, selama kita banyak melakukan EQ, banyak titik kita melakukan EQ itu akan terjadi yang namanya phase shifting. Di sini teman-teman bisa mengkompres frekuensi, bukan suara ya, frekuensi. Ada 6 titik di luar high pass dan low pass. Ini adalah beberapa fitur. Oke, ini buat teman-teman rental atau ini buat gambarannya teman-teman aja rental ataupun instalasi yang menggunakan PM. Sedikit refresh, ini adalah salah satu contohnya. 96 channel dengan RPIO. Sekali lagi, dari konsol ke DSP itu menggunakan kabelan, ya, kabelan. Dan ini ring. Jadi kalau putus satu masih berbunyi. Begitu juga dari DSP ke rack yang tadi saya ngomong menggunakan optik. Dia pasti ring. Kalau satu putus, maka yang satunya masih connect. Ini adalah salah satu contohnya 96 channel dengan twin lane. Twin lane itu hybrid juga antara optik dengan LAN, bukan Dante ya. Beda. Lalu ini 64 channel dengan Rio. Bisa nggak? Bisa. Seperti ini nanti gambarannya. Ya, ini mungkin secara harga akan jauh lebih murah. Gitu ya. Karena apa? Menggunakan Rio. Seperti itu. Bisa nggak kita gabungkan? Bisa. RPIO ini mungkin yang versi 2 slot aja. Ini cuma gambaran. Kita menggabungkan RPIO dengan Rio. Ini 100 channel, twin lane dan Dante. Ini Dante. 200 channel gabungan antara twin lane dengan Dante. Ini RPIO-nya pakai 2, kita hubungkan secara pakai 3. Sorry, 1, 2, 3. Kita hubungkan menggunakan optik. Dari DSP ke konsol menggunakan LAN. Dari DSP menggunakan Dante juga. Misalnya menggunakan Rio. Bisa kita gabungkan. Seperti itu. Nah, ini dia. Kekuatan dari SRC tadi yang saya ngomong. Ini SRC. Kita bisa menggabungkan PM5 dengan CL. Dia running di 96 kHz, sedangkan CL-nya running di 48 kHz. Syaratnya harus apa? Menggunakan sampling rate converter. Kalau tidak ada ini, maka si PM5-nya akan drop ke 48. Tapi sekali lagi yang tadi dijelaskan oleh Mas Rian, sebetulnya 48 kHz itu sudah sangat cukup. Standar broadcast di dunia juga masih 48 K broadcast. Seperti itu. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Apakah PM5 Refit bisa dikonekkan dengan HP? Bisa dikonekkan dengan HP untuk playback. Untuk pengoperasionalnya? Oh, oke. Sangat bisa. iPad, Ya, laptop, bisa. Mac ataupun Windows. Bisa. Ya, kalau handphone itu monitor mix. Monitor mix itu dipakai untuk saya seorang gitaris yang ada di panggung, saya mau ngatur level monitor saya, in-ear saya, IEM. Bisa pakai monitor mix, pakai handphone. Kalau yang untuk FOH, sisanya pakai ini, iPad ataupun Windows. Menurut Melalui Wi-Fi. Wi-Fi. Ya. Wi-Fi. Kenapa? Beda. Kalau ini stage mix. Secara nama stage untuk nge-mix yang di stage ataupun yang di FOH. Kalau yang tadi monitor mix untuk artis, untuk personal monitor, dan itu gratis. Yang beli mixernya. Ya, silakan. Ya. Oke. Monitor mix maksimum 10 device.
Artinya 10 device itu 10%, 10 artis yang ada di panggung. Dan itu kita bisa kasih pin. Ya, pin itu nanti yang masukin engineer-nya. Kalau enggak saya bisa iseng loh. Saya drummer, saya masuk aja ke mixingannya gitaris, saya kencengin aja kick saya. Tuh, aduh, gitu. Bisa. Makanya ada pin juga. Untuk itu Pak, CL5 DM7 juga bisa ya? Bisa. Ada aplikasinya sendiri-sendiri. Semua ada. Gratis. Sing tunggu mixerin. Ada yang mau bertanya lagi? Aplikasi download kan Pak ya? Download. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Download. Kalau tidak ada, kita akan break sejenak. Oke, 15 menit, 10 menit ya. Silakan makan snacknya. Di belakang ada kopi. Ada ya. Kalau mau rokok di bawah. Oke. Jam 3:05 kita kembali. Kita akan masuk ke dalam sesi Nexo. Selama break silakan otak-atik DM7, PM5. Silakan. Oke, kita akan kembali dalam 10 menit. Terima kasih.